Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Diani Rahayu, NIM 19030966077, kelas PGMI 5B, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA, MI atau SD, dosen pengampu Ibu Zuanitra Adriani, MPD. Nah, di sini saya akan membuat tugas tentang media dan alat peraga pembelajaran, yaitu tentang penjernihan air menggunakan alat yang sederhana. Bahan yang kita butuhkan pertama ada pasir, kerikil, arang, pecahan genting, lalu batu. Lalu ada beberapa bahan yang kita butuhkan. Yang pertama ada spidol, gunting, kapas, dan botol bekas. Pertama kita menyiapkan air, kita membersihkan pecahan genting sampai bersih. Setelah bersih kita kembalikan lagi ke sini. Lalu yang kedua kita membersihkan batu lalu dikembalikan lagi. Yang ketiga lalu arang. Taruh lagi. Kerikil. Setelah kerikil lalu kita membersihkan pasir. Pasir kita masukkan ke sini hingga bersih, hingga airnya tidak menjadi keruh. Setelah dicuci lalu kita jemur. Nah, langkah yang pertama yaitu kita memberi tanda di botol bekas agar mudah untuk dipotong. Nah, setelah kita memberi tanda, lalu botol ini kita potong menjadi dua menggunakan gunting. Nah, kita sudah memotong menjadi dua bagian. Nah, ini untuk seperti ini ya. Untuk tempat air yang nanti disaring. Seperti ini. Jangan lupa botol yang sudah dipotong tadi, tutupnya kita beli lubang agar memudahkan air yang kita saring tadi lewat. Kita lubangi dulu botolnya seperti ini. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menggunakan alat filter penjernihan air secara sederhana. Ini pasir. Ini pasirnya sudah saya cuci dengan bersih. Ada batu, kerikil, arang, dan genting. Ini sudah dicuci bersih dan sudah dikeringkan. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan air kotor atau air keruh, yaitu dengan campuran air dengan tanah. Ini untuk menjadi air kotor, air keruhnya. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan 5 lapis kapas. 1, 2, 3, 4, 5 untuk menjadi lapisan pertama. Kita masukkan ke dalam botol bekas ini.
kita masukkan, disusun dengan rapi. Nah, setelah tersusun lapisan pertamanya, lalu kita masukkan kerikil. Kita masukkan kerikil ke dalam botol bekas tadi. Kita masukkan kerikil. Setelah kerikil sudah kita masukkan, lapisan kedua kita menggunakan batu yang besar untuk lapisan yang kedua. Nah, kita masukkan batu yang besar ini ke lapisan yang kedua. Setelah batu dimasukkan ke lapisan yang kedua, selanjutnya kita akan memasukkan pecahan genting. Kita akan memasukkan pecahan genting ini. Nah, kita memasukkan pecahan genting ke dalam lapisan yang ketiga. Setelah pecahan genting pada lapisan ketiga ini sudah tertata rapi, yang ke lapisan keempat kita masukkan pasir yang sudah dicuci bersih. Masukkan pasir yang sudah dicuci bersih menggunakan sendok. Kita masukkan. Nah, setelah lapisan 4 ini sudah tersusun rapi, lapisan keempat itu berupa pasir, lalu kita bisa memasukkan arang kayu ke dalam botol untuk lapisan yang kelima. Kita masukkan arang. Nah, setelah arangnya sudah masuk, untuk lapisan ke-6 kita bisa menggunakan kapas lagi dan bisa tidak menggunakan kapas lagi. Kalau saya tidak menggunakan kapas lagi untuk lapisan yang ke-6. Jadi langsung saja kita coba. Sekarang kita akan memasukkan air keruh ini ke dalam botol yang sudah kita susun dari lapisan pertama hingga lapisan kelima. Material-materialnya yang sudah masukkan tadi. Kita kocok dulu air keruh atau air kotornya. Lalu kita masukkan ke dalam penyaringan, botol penyaringan ini. Kita bisa masukkan air keruhnya. Airnya sudah keluar. Nah, airnya menjadi air bersih ya. Beda sekali. Airnya menjadi bersih. Kita bisa lihat perbandingannya dengan air yang sebelumnya. Menjadi bersih. Nah, yang dapat saya simpulkan dalam proses pembuatan media dan alat peraga yaitu
penjernihan air menggunakan alat yang sederhana. Penjernihan air dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas air. Meningkatkan kualitas air tersebut. Nah, ada berbagai macam kotoran yang dapat dibersihkan atau disaring menggunakan alat ini. Sehingga air dapat digunakan dengan aman dan air yang kita saring menjadi air yang jernih. Ini air yang keruh yang sudah saya saring menggunakan alat penjernihan air secara sederhana, lalu menghasilkan air seperti ini yang sedikit lumayan jernih. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara membuat alat penjernihan air secara sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.